Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 di LPTK UPI dengan nomor induk mahasiswa 2434971. Pada hari ini, Kamis 17 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kebaikan ya. Coba tes semangatnya dulu. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sebelum kita memulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas atau yang mewakilinya. Adli ya, silakan. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa sesuai kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Terima kasih, semoga pelajaran hari ini berjalan dengan baik dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Jadi saya mau cek kehadiran dulu. Hari ini siapa yang nggak masuk? Dinda sama Akila ya? Oh izin. Oke, yang lain masuk semua ya? Oke, baik. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk bangga kita terhadap bangsa Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita di sini hari ini adalah pertemuan pertama kita, di mana di kelas 11 ini saya mengajar visual merchandising. Apa saja sih yang dipelajarin di mata pelajaran visual merchandising? Ya, jadi fase F. Fase F ini kalau kelas 10 itu adalah fase E. Dan kelas 11 itu fase F. Kelas 11 dan kelas 12. Ya, dan ini adalah fase F ini atau di kelas 11 ini, ya, di dalam materi visual merchandising ini kita akan belajar ruang lingkup penataan produk. Ya, jadi pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami ruang lingkup penataan produk. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana membuat label atau barcode produk. Ya, karena kan di label tuh ada tuh, ini semua ada labelnya nih, kayak botol minum yang kalian miliki, ada barcode-nya. Nanti kita belajar itu semua.
Berikutnya adalah kita menganalisis layout atau planogram penataan produk. Kita nanti akan membuat layout, ya, layout di dalam suatu toko. Ya, kalian suka lihat kan layout di toko-toko retail ya? Ya, bagus-bagus, rapi-rapi. Nanti kita buat di sana. Terus membuat elemen dan desain dan visual display produk. Kita praktek langsung membuat visual display. Yang berikutnya adalah menganalisis berbagai jenis fixture, dan yang terakhir adalah melakukan proses pemajangan. Nah, hari ini kita mengawali mata pelajaran visual merchandising dengan ruang lingkup penataan produk. Materi pertama, bab pertama. Ya, yang tentunya punya tujuan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, tujuan dari pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami pengertian dari penataan produk. Ya, kita ini akan belajar apa sih penataan produk itu. Ya, dan yang kedua adalah tujuan dari penataan produk. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip penataan produk. Terus berikutnya adalah kita belajar tentang teknik penataan produk. Yang terakhir adalah cara penataan produk yang efektif. Ya, ngetes pengetahuan kalian sebelum kalian memahami. Mungkin kan baru hari ini belajar bisnis retail tentang visual merchandising atau penataan produk. Yang pertama, menurut kalian bedanya apa sih toko yang rapi dan toko yang berantakan? Boleh? Siapa yang mau menyampaikan tentang pengetahuan kalian? Boleh? Oke. Perkenalkan nama ya. Nama saya Didi Fauzia. Saya mau menjawab dari pertanyaan nomor 1. Menurut kalian bagaimana perbedaan tampilan toko yang rapi dan menarik dibandingkan yang berantakan? Apa dampaknya bagi pelanggan? Kalau tampilan rapi dan menarik itu bisa menghasilkan dari tokonya yang positif dan banyak pelanggan yang membeli. Sebaliknya kalau berantakan dapat mengurangkan potensi penjualan dan citra negatif dari toko terlihat. Oke, tepuk tangan buat Dwi Fatma. Yang kedua adalah jika kamu menjadi pemilik toko, bagaimana kamu akan menata produk agar pembeli tertarik? Bayangkan kamu punya pemilik toko nih, gimana sih caranya menata produk yang baik? Ya, supaya pembeli tertarik. Ada? Oke. Sebutkan nama. Saya Rizka Melia dari 11B1. Rizka Melia. Jika kamu menjadi pemilik toko, bagaimana kamu akan menata produk agar pembeli tertarik? Saya akan menata dengan penataan yang strategis dan menarik secara visual. Toko akan terasa lebih nyaman, membuat pelanggan merasa nyaman dan untuk kembali ke toko kita. Oke. Tepuk tangan buat Rizka. Ya. Oke, good. Satu lagi terakhir. Ya. Apa yang terjadi jika produk-produk di toko hanya ditumpuk tanpa pola atau aturan tertentu? Boleh, siapa? Terakhir. Saya Rika Priskila, saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Apa yang terjadi jika produk-produk di toko hanya ditumpuk tanpa pola atau aturan tertentu? Menurut saya, tampilannya yang tidak rapi, kesulitan untuk mencari produk, dan resiko kerusakan produk. Oke, tepuk tangan buat Erika. Ini saya tampilkan video tentang visual merchandising di suatu toko. Ya, silakan kalian amati dari video yang ada, lalu kalian ditulis dalam buku kalian apa yang kalian tangkap dari video yang saya tampilkan ini. Ya, tulis, nanti disampaikan aja, nggak apa-apa. Memang bekerja dan membuat suatu perusahaan bernama Visual Merchandising Specialist. Ya, jadi siapapun yang punya toko mau mencoba untuk menata produk tokonya sedemikian rupa dengan visual display yang menarik, mereka membuka jasa itu. Ya, jadi yang terakhir ini adalah toko dari Nike. Ya, boleh sampaikan dari video yang sudah kalian lihat. Tadi saya melihat semuanya sudah pada menulis. Tinggal disampaikan aja, sambil baca juga boleh. Ya, boleh silakan. Ya, perkenalkan nama. Nama saya Lutfiana Putri Kairani.
Saya bisa melihat di video pertama bagaimana cara penataan produk yang ditaruh oleh karyawan itu sangat rapi. Terus bagaimana cara karyawan menjaga kebersihan pada produk yang dijual dengan cara memakai sarung tangan untuk menjaga kualitas. Oke, good, tepuk tangan buat Lutfianya. Ya, oke, berikutnya. Ya, good. Dari 3 video yang udah ditampilkan, saya dapat kesimpulan itu visual merchandising itu sangat penting karena desain yang rapi dan menarik bisa menjadi keuntungan bagi para konsumen karena dapat dengan mudah mencari produk yang diinginkan dan memberikan kesan nyaman kepada para konsumen. Oke, tepuk tangan. Oke, berikutnya. Siapa lagi? Oke. Mereka menata produk dengan sangat baik dan terstruktur sehingga menambah look yang elegan dan estetik. Oke, good, menyenangkan banget. Boleh tepuk tangannya. Dan 2 orang lagi boleh? Ya, good. Saya Zara Putri. Dari video yang saya lihat, kesimpulannya adalah penataan yang rapi sesuai dengan masing-masing produknya, dekorasi yang rapi sehingga menarik perhatian konsumen, menggunakan patung untuk contoh barang yang akan dikenakan agar terlihat menarik di mata konsumen. Oke, tepuk tangan lagi buat Azara. Satu lagi, silakan. Perkenalkan, saya Ibrahim Yusuf. Dari ketiga video yang ditampilkan tampak jelas bahwa penataan barang di sana sangat teratur dan rapi. Dengan tambahan toko yang terlihat bersih dan pencahayaan yang baik, hal ini juga menambah visual lebih elegan dan rapi. Oke, good, tepuk tangan buat Ibra. Ya. Oke, ke materinya. Ya, tadi udah melihat tayangan video, sudah mulai banyak yang menangkap dari apa yang ditampilkan. Sebelumnya juga udah mulai mengetahui. Ya, sekarang saya sampaikan materinya tentang penataan produk. Ya, bagaimana penataan produk itu berperan penting. Ya, yang pertama tadi disampaikan adalah pengertian dari penataan produk. Apa sih pengertian dari penataan produk? Ada yang tahu? Menurut kalian dulu deh. Apa sih itu penataan produk? Oke, good. 2 orang boleh. Siapa dulu? Nggak apa-apa. Menurut kamu? Oke, menampilkan atau menyusun produk di etalase agar menarik konsumen. Betul. Jadi penataan produk itu adalah proses pengorganisasian. Ya, menampilkan dan menyusun produk di toko atau etalase yang memiliki tujuan adalah menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Ya, lihat gambarnya. Ya, ini terorganisir dengan baik pastinya. Ya, satu merek, beberapa produk, ya, beberapa brands itu terorganisir dengan baik. Itu adalah memudahkan pelanggan. Penataan yang baik memudahkan pelanggan menemukan produk yang mereka cari. Ada yang pernah ke retail? Hah? Gampang apa gampang kalian mencarinya? Coba ceritakan. Ada yang masih ingat gak kalau kalian beli dimanapun toko itu, kalian apal lorongnya. Jadi pada saat masuk ke toko itu langsung menuju ke tujuan. Ada? Coba ceritakan pada saat beli apa gitu. Hah? Beli ciki, Beli ciki apa? Citatos, banyak. Terus ada Lays, terus ada. Itu biasanya di lorong mana? Di lorong mana? Itu ada ciki. Iya, di dekat depan kulkas itu. Oh, depan kulkas, chiller, ya. Ada di situ biasanya ya? Ya, itu hafal tuh biasanya. Tujuan dari penataan produk ada 4. Ya, oleh Erika. Ya. Oke, good. Ya, berikutnya adalah prinsip. Ya. Prinsipnya dari penataan produk. Ya, jadi harus punya prinsip. Tadi seperti yang di awal disampaikan. Ya, tidak boleh asal naruh. Ya, udah taruh aja. Campur aja nggak apa-apa, yang penting laku. Nggak seperti itu rupanya. Ya, tetap harus terorganisir dengan baik. Ya, yang pertama adalah kesesuaian tema. Ya, penataan harus sesuai dengan tema atau konsep toko untuk menciptakan keselarasan visual. Ya, bisa dilihat contohnya. Yang kedua adalah fokus produk utama.
produk utama atau yang sedang dipromosikan harus ditempatkan di area yang mudah dilihat. Ya, setiap perusahaan pasti punya produk utama. Oke? Dan yang ketiga adalah warna dan cahaya. Penggunaan warna dan pencahayaan yang tepat dapat menarik perhatian pelanggan. Yang berikutnya adalah penyusunan berdasarkan kategori. Penataan harus sesuai dengan tema atau konsep toko untuk menciptakan keselarasan visual. Kategorinya, misalnya di sini oblong nih, oblong semua. Nih oblong semua. Ya, ada tujuannya kan tadi menarik pelanggan yang tidak hanya menarik, tapi pelanggan membeli. Jadi seperti yang di awal saya sampaikan, jangan sampai air mineral digabung dengan deterjen. Deterjen digabung dengan susu formula, ya kan? Nggak seperti itu. Oke, berikutnya adalah rotasi produk. Secara berkala, produk harus dipindahkan untuk memberikan tampilan yang segar dan menghindari kejenuhan visual. Ya, jadi kalian juga suka lihat di retail itu pasti berubah-ubah. Ya, karena memang seperti itu. Jadi di retail itu yang pengalaman saya waktu masih di retail ada namanya perubahan planogram. Ya, perubahan rak. Yang tadinya karena misalkan nih layoutnya berubah, ATM yang tadinya di depan dipindah ke belakang. Ya kan? Dipindah ke belakang, maka otomatis rak yang di belakang akan menyesuaikan dipindah kemana, ya, ke rak sampingnya atau sebagainya. Itu ada perubahan di situ, ya. Perubahan ini, rotasi produk ini terkadang tidak terjadi setahun sekali, bahkan ada yang sebulan sekali, seminggu sekali juga terjadi perubahan produk itu. Berikutnya adalah teknik penataan produk, ya. Teknik penataan produk yang pertama adalah facing. Menyusun produk agar bagian depan selalu menghadap ke pelanggan. Ya, nih contohnya. Ya, jadi jangan sampai produk itu menghadap ke belakang. Nih, misalkan ini rak displaynya. Ini ada produknya. Ah, ini ada fit nih. Jangan sampai seperti ini. Ya kan? Enggak seperti itu. Jadi harus ke depan sini. Ya, kedua adalah blocking. Mengelompokkan produk sejenis dalam satu area untuk memudahkan pencarian. Ya, ini blocking. Jadi dikelompokkan dalam satu, ya, dikelompokkan dalam satu waktu, dalam satu area, ya, supaya orang jadi memudahkan pencariannya. Mau nyari perempuan, mau nyari kosmetik, ada di sana. Ya, laki-laki mau nyari sepatu, ada di sebelah sana. Itu pasti sepatu semua, sandal semua, besar ke kecil. Dan yang terakhir adalah cross merchandising, menekan produk yang saling melengkapi berdekatan. Apa kira-kira contohnya? Sepatu dan kaos kaki. Ah ya, sepatu dan kaos kaki. Kalau kita datang ke sport station gitu kan gitu ya. Sepatunya sebelah sini, kaos kakinya sebelah sini. Terakhir, strategi penataan produk. Ya. Jadi ada teknik, ada prinsip, dan terakhir ada strategi penataan produk. Ya, ada 3 strateginya. Yang pertama adalah eye level display, menempatkan produk di ketinggian mata pelanggan untuk meningkatkan visibilitas. Ya, ada yang pernah sadar nggak? Ya, bahwa biasanya yang menerapkan ini eye level display ini adalah produk-produk yang paling laku. Ada yang pernah sadar nggak? Coba saya tanya, yang di depan mata nih, mie instan, merek apa? Indomie. Betul. Pasta gigi, merek apa yang paling biasanya depannya? Ya, yang paling pertama. Yang kedua adalah impulse buying area, menyediakan area khusus di dekat kasir untuk produk yang sering dibeli secara impulsif. Ini mah kalau anak-anak ya. Ya, makanya contohnya apa namanya Kinder Joy. Ya, oke. Yang terakhir ada seasonal display. Ini gelap ya namanya. Mengubah penataan produk sesuai dengan musim atau event tertentu. Oh, tadi saya sampaikan di awal sempat disinggung. Seasonal display itu pada event-event atau momen tertentu kayak tadi Agustusan. Ya, itu strateginya. Oh, ini enggak sebelumnya ini. Kenaikan kelas nih. Kenaikan kelas, penerimaan siswa baru, tahun ajaran baru, pasti semua retail akan mengambil kesempatan untuk melakukan strategi ini.
Ada lembar kerja peserta didik, nanti saya berikan per kelompok. Ya, ini udah per kelompok kan ya? Apa masih ada yang belum kelompok? Kan sudah dibuat kelompoknya, udah ya? Oke, ini ada lembar kerja peserta didik. Ya, ini ada saya kasih per kelompok saja. Mana? 2, 3, 4, belakang 5, 6. Oke, ya. Hari ini waktunya kalian untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Apa yang mau didiskusikan? Ya, nih. Petunjuknya adalah silakan duduk berkelompok. Sudah? Sudah. Bacalah terlebih dahulu LKPD yang diberikan. Diskusikan dahulu dengan guru jika ada hal yang tidak dipahami. Mana? Udah. Oh ini. Oh ini nih kayak nih. Oke. Ya. Apa? Nama kalian aja gabungin. Iya. Yang pendek nggak apa-apa. Yap. Nama kalian aja digabungin. Nama kelompok, nama kalian aja digabungin. Ya. Pendek aja. Berarti kamu sini. Iya, ini ke sini. Kamu bertiga aja. Oh, berenam. Kenapa? Ya, kurang lebih seperti itu. Betul. Jadi ada mana? Ini kan prosesnya. Anggap aja kamu punya toko, kamu mau buat itu. Yes, of course. Yap. Boleh. Nggak pakai itu nggak apa-apa. Boleh. Saya cukupkan dulu ya. Apa? Selesai aja. Nanti saya minta satu kelompok aja deh yang maju. Ya, saya minta satu kelompok dulu yang maju. Sisanya nanti di minggu atau pertemuan berikutnya. Oke? Jadi siapa yang mau maju kelompoknya? Yang sudah siap? Yang laki-laki apa yang perempuan nih? Hah? Ladies first. Ya. Sudah siap? Oke, good. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan lembar kerja dari rancangan sketsa penataan produk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Fatma Fauzia. Nama saya Rizka Amelia. Perkenalkan, nama saya Sinta Decerwis. Nama saya Luciana Putri Kairani. Nama saya Rika Priskila. Nama saya Kalanisa Putri. Terstruktur penataan dilakukan dengan mempertimbangkan estetika, kenyamanan pelanggan, serta kemudahan dalam mencari produk. Apa saja prinsip yang digunakan dalam penempatan produk tersebut? Yang pertama ada kesesuaian tema, fokus produk utama,
rotasi produk, warna dan cahaya, penyesuaian berdasarkan kategori. Yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan dari penataan produk yang Anda buat? Ya, ada beberapa kelebihan. Yang pertama, menarik perhatian pelanggan. Yang kedua, memudahkan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan nilai estetika toko. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangannya membutuhkan waktu dan tenaga dalam penataan. Jika tidak diperbarui, tampilan bisa membosankan, memerlukan pemahaman desain yang baik, bisa memakan tempat jika penataannya tidak efisien. Nah, itu dia dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tut, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mau mempresentasikan hasil diskusinya berkaitan dengan lembar kerja peserta didik ya, materi penataan produk. Oke, cukup sudah berarti materi kali ini ya, tapi sebelum jauh saya ada SD-king dulu nih. Boleh berdiri? SD-king-nya seru nih. Oke. Kita SD-king dulu biar agak rileks, capek kita seharian. Ya. Oke. Boleh bergaya. Asik. Biar rileks. Kita udah penat. Oke, jadi sebelum kita istirahat, ya saya mau merefleksi dulu dan boleh ngambil kesimpulan dari mata pelajaran hari ini. Ya, kita merefleksi. Apa sih yang masih belum baik? Ya, gimana refleksi hari ini pembelajarannya? Ya, bisa dimengerti? Udah mulai paham ya apa itu penataan produk? Tujuannya, apalagi strateginya, tekniknya. Ya, jadi penataan produk itu sangat berperan penting buat industri retail. Ya, boleh satu orang dong menyampaikan kesimpulan. Apa sih kesimpulan kita belajar hari ini? Satu orang? Adli, boleh simpulkan pelajaran hari ini? Ya, simpulkan. Menurut saya kesimpulan dari pembelajaran hari ini dapat membuat kita paham tentang apa itu visual merchandising, seperti tujuan, pengetahuan, dan prinsipnya. Apalagi untuk penataan produk, supaya kita paham apa itu produk yang sesuai dan penataan yang sesuai untuk toko yang kita miliki. Oke, terima kasih banyak buat Fetty dan tepuk tangan buat Fetty Lordi. Oke, saya cukupkan materi pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah belajar dengan semangat. Ya, minggu berikutnya kita akan belajar masuk ke materi berikutnya. Ya, tentang layout dan planogram. Ya, sampai saat ini sebelum kita mengakhiri kelas kita, cek lagi kebersihannya, kerapihannya, barang-barangnya yang berserakan bisa dirapikan terlebih dahulu. Jika sudah, silakan berdoa sebelum pulang dipimpin oleh satu orang atau ketua kelasnya. Ya, boleh Adli kembali dipimpin udah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa sebagai kepercayaan dari keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi,
Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Yuk. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.